Jadi bukan apa ya, bukan berarti ini ngajarin FOMO atau ngajarin kalian harus beli Bitcoin juga kayak kita. Enggak sih, enggak. Tapi ini lebih tentang edukasi. Kenapa sih kemudian kita melakukan borong Bitcoin? Kenapa sih kemudian kita mencoba hal ini gitu ya? Apa sih kripto itu gitu kan? Jadi biar audiensnya juga memahami sebenarnya tentang investasi kripto, tentunya juga berserta dengan risikonya juga dan tentang aset dari kripto itu sendiri. Jadi nggak asal ikut-ikutan aja nih gitu. Jadi ya tujuannya seperti itu sih kemarin itu ya. Tuh. Ya. Oke, siap. Berarti mungkin buat teman-teman yang bikin bingung tuh adalah kalau kita di saham tuh kan kita bisa lihat kinerja perusahaannya. Jadi untuk risk manajemennya mungkin lebih terukur. Nah, kalau dari Mas Iqbal sendiri kan juga pada akhirnya bisa mengukur risiko ketika memang masuk di kripto atau di Bitcoin. Nah, mungkin bisa dielaborasi lagi nih Mas, seperti apa sih pasar dari kripto dan terutama Bitcoin yang memang mendominasi ya saat ini di pasar kripto. Bisa dong. Jadi mungkin bisa ke next slide kali ya. Jadi ini saya sambil menjelaskan juga sebenarnya di sini ada yang biar teman-teman kenalan dulu. Jadi kripto itu lahir sebenarnya baru banget. Kripto ini termasuk aset baru lah. Dia baru lahir itu tahun 2008 kemarin. Pada saat itu penciptanya pertama itu menciptakan kripto pertama yaitu Bitcoin. Jadi Bitcoin itu kripto pertama. Itu yang membedakan Bitcoin sama yang lain gitu. Karena ini benar-benar kripto pertamanya lah. Kalau di saham kan nggak ada saham pertama tuh, gitu kan. Semuanya ngikutin indeks gitu kan. Kalau misalnya di Indonesia ada IDX, kalau misalnya di luar negeri itu ada Nasdaq, ada SP500 dan lain-lain gitu kan. Jadi ya ada indeksnya lah. Sedangkan kripto ini enggak. Kripto ini dia itu per masing-masing token gitu. Ada token yang namanya Bitcoin sebagai kripto pertama dan ada token-token lainnya. Nah, sekarang saya ingin mungkin memperkenalkan dari kripto pertama dulu nih atau yang disebut dengan Bitcoin gitu. Jadi Bitcoin itu lahir tahun 2008 sebenarnya, tapi kemudian mulai dikenalkan ke publik itu tahun 2009. Jadi memang Bitcoin ini mungkin yang kalian harus bikin ini beda apabila kalau dibandingin dengan saham. Kalau dengan saham kan kita itu membeli sebuah aset di mana asetnya itu adalah perusahaan gitu kan. Makanya yang kita lihat adalah prospektus, yang kita lihat adalah laporan keuangan, kita lihat kinerja perusahaan dan lain-lain. Makanya arahnya ke bagian sana. Tapi kalau untuk kripto yang kita lihat itu adalah teknologinya, teman-teman. Nah, ini nih seperti apa sih teknologi yang mau kita investasikan? Aset seperti apa sih yang kemudian ini harus masuk ke dalam kripto gitu. Karena sebenarnya kalau kita bilang semua produk keuangan yang ada sekarang itu sebenarnya bisa dikriptokan lah istilahnya. Bisa dibikin kriptonya, bisa dibeli tokennya, itu sangat-sangat possible. Dan bahkan kripto tuh bisa go lebih dari produk-produk keuangan, kayak misalnya masuk ke komoditas, masuk ke dalam berbagai macam hal, itu bisa banget kan dengan tokenisasinya. Jadi proses pengkriptoan ini atau proses tokenisasi itu tuh bisa dilakukan hampir untuk semua hal gitu. Nah, mungkin sebelum kita jauh ke arah sana, mungkin teman-teman harus kenal dulu dengan yang namanya Bitcoin. Jadi Bitcoin itu pertama kali keluar di dunia itu tahun 2009. Itu terbit dengan white paper. Nah, kalau misalnya di saham kan kita ada laporan keuangan ya. Kalau di kripto itu ada yang namanya white paper. White paper itu mengenai modelnya kayak isinya kayak rencana bisnis lah. Tentang apa saja yang akan dilakukan sama si token ini atau si kripto ini gitu tujuannya. Nah, Bitcoin waktu itu lahir di 2008 dengan di white paper-nya itu tertulis kalau Bitcoin ini adalah electronic P2P cash system, di mana ini adalah tadinya digunakan untuk melakukan sistem pembayaran antara kedua belah pihak tanpa adanya pihak ketiga yang menginisiasi. Apa sih hal tersebut kok kayaknya ribet banget? Intinya sih kayak gini lah. Misalnya kita melakukan pembayaran ya teman-teman, kan kita bayar selama ini kan ada metodenya ya kalau misalnya transfer uang ya. Bisa pakai BI Fast kalau di Indonesia, ada LLG, RTGS dan lain-lain gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya kan menggunakan network ya. Nah, Bitcoin ini sebenarnya dia menciptakan network pembayarannya sendiri gitu ya, namanya jaringan blockchain. Nah, blockchain ini sebenarnya adalah teknologinya. Jadi teknologi blockchain ini kenapa dijadikan network yang lebih reliable? Karena pertama
dia itu nggak ada pihak ketiga tadi atau decentralized. Jadi intinya saya mau kirim uang ke Benedicta itu tinggal kirim aja gitu. Sama di Indonesia juga bisa ya gitu, tapi kan sebenarnya di belakang prosesnya ketika kita kirim uang itu tuh ngelewatin bank sebenarnya kan. Jadi ada pihak ketiganya. Atau paling gampang contohnya kalau perbandingannya kalau teman-teman coba kirim uang ke luar negeri lah gitu. Kalau misalnya saya pengen kirim ke misal teman atau keluarga yang ada di Hong Kong ataupun misalnya di Malaysia gitu ya. Itu saya kirim pasti melalui kayak misalnya antara itu bank ataupun Western Union gitu ya. Nah, itu kan selalu ada cost dan waktu yang signifikan untuk uangnya bisa sampai bisa 3 hari, bisa juga costnya juga lumayan mahal gitu dan ada limit lah kayak misalnya minimal berapa ada maksimal berapa. Nah kripto itu tujuannya menghapus itu semua. Jadi kita bisa kirim ke orang kapanpun, dimanapun, jam berapapun, dengan nominal berapapun itu dengan biaya yang sangat-sangat murah gitu dengan teknologi blockchain ini. Gitu. Itu yang tadinya di solve sama Bitcoin gitu. Cuman seiring berjalannya waktu, Bitcoin nggak cuman menjadi one of the method of payment, gitu, tapi kemudian jadi sebuah aset yang memiliki store of value. Karena tadi ini yang masuk ke bagian kedua nih kan ada mata uang digital, tadi kemudian dia masuk ke jumlah yang terbatas. Sorry masih di slide sebelumnya. Oh, Kemudian di bagian keduanya yang di sebelahnya kan ada tulisannya tuh dia terbatas hanya ada 21 juta aja di dunia. Jadi dengan adanya limitasi tersebut, dengan ini kembali lagi ke hukum supply dan demand lah. Dengan semakin banyaknya permintaan, sedangkan supply-nya terbatas, itu akhirnya mendorong harga Bitcoin menjadi signifikan. Sampai sekarang itu market value-nya aja udah sekitar 2 triliun dollars, itu udah naik jauh banget dari 10 tahun terakhir, yang menjadikan value per Bitcoin-nya itu udah sangat lumayan sekarang. Per harga satu Bitcoin-nya sekarang itu sekitar 1,6-1,7 miliar rupiah gitu ya, yang menjadikan Bitcoin ini pun sebenarnya kurang efektif untuk dijadikan metode pembayaran karena kan harganya udah cukup tinggi ya, gitu. Makanya akhirnya muncullah narasi bahwa Bitcoin itu cocoknya jadi store of value atau menjadi emas digital yang memiliki long term value yang cukup signifikan nih untuk di hold lah untuk jangka panjang. Nanti kita bakal ke arah sana ya. Kemudian tadi kita udah bahas juga transaksi lebih rendah. Kemudian nah, Bitcoin ini sering jadi pertanyaan kan, Bitcoin ini apa ya namanya ya, landasannya apa sih? Ataupun apa nyebutnya biasanya sih? Kok saya lupa ya? Apa namanya ya? Fundamentalnya. Wah, fundamentalnya apa sih gitu kan maksudnya? Nah, fundamentalnya itu sebenarnya teknologinya blockchain network dari Bitcoin itu sendiri sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk melakukan transaksi itu dengan kirim Bitcoin, itu tuh kita ada fee juga gitu. Kalau misal BI Fast kan kita ada bayar sekitar 2.500 ya, kalau saya nggak salah, untuk setiap kali transfer. Nah, Bitcoin itu juga ada biaya untuk ketika kita transfer dalam jumlah Bitcoin gitu. Nah, ketika melakukan pembayaran itu kan akhirnya perlu Bitcoin-nya tuh. Berarti kita harus cari dong source-nya Bitcoin itu gimana, caranya gimana. Nah, di Bitcoin, di blockchain-nya Bitcoin itu untuk memvalidasi adanya transfer antara saya misalnya dengan Benedicta, itu ada yang namanya proses validasi. Bedanya kalau proses validasi di bank-bank ataupun misalnya di payment biasa itu kan lewat bank, lewat BI gitu, bank sentral dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau Bitcoin ini sistemnya decentralized, dilakukan oleh yang namanya validator gitu. Siapa yang bisa jadi validatornya? Semua orang di dunia bisa jadi validator. Asalkan dia melakukan proof of works ini ya. Makanya disebut dengan ini nih proof of works. Kalau di Bitcoin network itu kita sebutnya sebagai miners. Miners ini kalau bahasa Indonesia kan penambang kan ya. Biasanya orang gitu kayak kita gali emas gitu kayak di ini ya proses-proses tambang gitu. Padahal enggak. Jadi dia tuh memvalidasi transaksi sebenarnya dengan adanya caranya tuh kayak misalnya soft puzzle ataupun ngedesain captcha dan lain-lain lah gitu. Ada metode-metodenya lah yang dilakukan yang mana itu tuh menggunakan komputer sebenarnya dan jaringan internet ya gitu. Nah, ini hal-hal yang yang dilakukan oleh miners ini menjadi sebuah proof of work.